Memang sudah puluhan tahun kita merdeka, tingkat pendidikan sampai sekarang ini belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Masih kalah negara kita ini pendidikannya dengan Korea, apalagi Jepang. Dulu Malaysia itu di bawah kita. Saya sudah 2 kali ke Malaysia, 2 kali ke Brunei, studi banding. Di tahun 70-an banyak guru-guru Indonesia, saya dulu waktu saya aktif ditawarkan mengajar ke Malaysia kontrak 1 tahun, tapi tidak bisa, saya meninggalkan keluarga, saya tidak ikut. Kurangnya guru di Malaysia, kurang kualitas, kurang orang. 80-an Pak, 2000-an Pak, kalah kita dari Malaysia. Pernah negara kita ini tingkat pendidikannya ranking ke 113 dunia Pak, bukan main. Padahal kita udah berapa puluh tahun merdeka. Di mana salahnya ini? Ini sebetulnya perlu pemerintah kita koreksi diri. Kalah kita. Sehingga kebetulan saya juga pensiun dari guru SMA Negeri 13 saya dulu Pak, di dekat kanal sana. Saya pensiun dari situ tahun 2011. Udah banyaklah asam garam yang dikecap di dunia pendidikan ini. Kenapa saya singgung dunia pendidikan? Begini Pak, coba kita lihat anak-anak kita. Anak kita masuk SD, nggak usah kita kaji dulu TK. TK itu baru namanya bermain, belum pendidikan, itu bermain ya Pak. Anak kita di SD Pak, belajar agama cuman 2 kali 40 menit sekali seminggu, 4 kali sebulan. Itulah pelajaran agama. SMP naik sedikit, 2 kali 45 menit seminggu, kira tadi 40, ini 45. SMA pun begitu, sekali seminggunya belajar agama anak kita di SD, di SMP, SMA. Tamat di SMA Pak, wah apalagi agak putih sedikit, kalau perempuan sudah dipinang orang, merit lah dia, tamat. Setelah menikah tak sempat lagi belajar. Pertanyaan, berapalah ilmunya dengan pelajaran yang 80 menit atau 90 menit sekali seminggu? Itu sekolah umum. Kalau anak kita ke sanawiyah ala pesantren, insya Allah beliau ini di sanawiyah ini dulu dan aliyah, makanya beda dengan umum. Tapi coba sanawiyah negeri ala departemen agama, itu dalam 1 bulan itu 45 jam pelajaran, cuman 8 jam agama, lainnya umum. Ya kan? Agama di sanawiyah, fikih, akidah, akhlak, bahasa Arab, cuman ini jamnya. Fikih 2, akidah akhlak 2, bahasa Arab 2, cuman ini belajar bahasa Arab. Makanya ilmu agama anak-anak kita, bahkan termasuk kita, mungkin inilah dasar dipatahlah lanjutan pendidikan ini, diputus karena merit setelah tamat SMA. Oleh karena itu tidak mungkin bertambah ilmu lagi kalau tidak ada pengajian seperti ini. Kapan lagi Pak dengar-dengar ceramah? Berapalah itu? Ini masalah. Pola ini belum bisa dirubah oleh pemerintah kita. Gak usah lagi kita kaji politik Pak ya, ini kaji agama aja kita dulu.
Makanya zaman sekarang Pak, banyak kali permasalahan-permasalahan keagamaan. Yang paling sensitif masalah bagi harta, ilmu faraid. Ditambah guru yang memahami ilmu faraid pun, yang akan mengajar ilmu faraid makin langka. Di Deli Tua cuman 2 orang kami yang memahami itu. Baru menyangkut masalah pernikahan. Ini pun masalah ini. Disinyalir banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pernikahan. Ketidakpahaman calon itu dan walinya tentang hukum munakahat. Banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang batal diteliti kembali, balik dinikahkan. Banyak terjadi. Bahkan banyak kepala-kepala kua pun yang terjebak mencatat pernikahan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Ini masalah besar bagi kita. Penyebabnya apa? Ilmu. Jadi tidak bisa dipungkiri Pak, pantas dibilang Nabi kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ya, dari buayan pun sudah belajar kita Pak, cuman namanya sosialisasi. Kalau enggak mana tahu pandai kita menetek kan begitu kan? Netek itu pun diajari itu Pak. Cuman praktek langsung kan begitu ya. Dari buaya, artinya tidak ada tamatnya belajar. Saya sendiri sampai sekarang belajar Pak, karena berkembang zaman. Tidak cukup ilmu yang saya dapat dulu di perkuliahan dan pengalaman di lapangan, tidak cukup menjawabnya. Paksa belajar, kadang buntu, terpaksa saya pikir majelis ulama provinsi. Dan tidak ada kawan berdiskusi. Tanya sama kawan ini bisa, awak pun tidak bisa jawab, bapaknya nggak bisa, apalagi saya, kata dia. Pak saya pergi provinsi karena ini saya guru-guru saya kan begitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Apalagi perkembangan zaman ini, tuntutan peningkatan ilmu pengetahuan semakin tinggi, kasus-kasus yang dijawab banyak, berubah zaman, berubah kemajuan. Dan hukum Islam itu harus bisa menjawab semua tantangan itu. Jadi kita tidak cukup dalam itu. Bapak-bapak sekalian, jadi malam hari ini saya berikan arahan dulu kepada bapak-bapak. Saya berharap mari tetap kita laksanakan pengajian di sini walaupun tidak saya terus-menerus. Itu saya sesekali aja maunya, yang lebih muda dari saya. Yang penting setiap malam Selasa ada ditetapkan. Kita harapkan ini mendapat dukungan, hadir semua. Kita sempatkanlah supaya berubah. Dan memang ciri masjid yang betul-betul masjid yang memiliki ketahanan ibadah tergantung kepada majelis ilmu yang dibuka di masjid itu. Coba Bapak lihat di Medan jadi, di mana jadi. Kalau di masjid itu tetap ada pengajian, insya Allah jemaahnya ramai itu. Insya Allah jemaahnya itu berkualitas itu. Banyak masjid mewah, tapi tidak ada majelis ilmunya, tidak ada majelis pengajiannya. Maaf Pak, mana tahu di sini ada orang-orang kita dari organisasi Muhammadiyah. Kita kalah dengan orang Muhammadiyah. Mana kalahnya? Orang itu lebih mementingkan majelis taklim daripada yang lain-lain. Orang Muhammadiyah. Kita mementingkan wirid dari yang lain-lain. Kan begitu malam Jumat Pak. Kita kan wirid malam Jumat. Kalau dibuat nanti malam Jumat keempat pengajian, mudah-mudahan berkuranglah yang datang itu. Betul nggak? Pak ya. Nah, biasanya orang Muhammadiyah enggak. Setiap ada pertemuan harus dibuka majelis ilmu, majelis taklim, pengajian. Kenapa begitu orang Muhammadiyah?
Itu kita contoh. Orang Muhammadiyah membuka pengajian melalui guru, mereka tanya, kalau bapak bilang begini landasannya apa, macam mana di Quran, macam mana di hadis, gitu. Datang pun guru, dilatihnya juga jamaahnya. Kalau dia terangkan ilmu, harus dapat kamu macam mana di Quran. Bapak samain hafalan. Orang-orang Muhammadiyah praktek sholat itu Pak, tapi yang tingkat menengah, orang-orang Muhammadiyah, rukun sholat sebanyak 13. Pertama, berdiri, dalilnya dibacanya ayatnya itu Pak. Kedua, niat, dalilnya Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakati wa dzalika dinul qayyimah. Hafal dia. Kan itu pula niat Pak. Itu Quran itu. Ya hadis pun ada. Takbir. Oh, takbir enggak ada di Quran sebagai dalil. Takbir itu dalil, merupakan dalil daripada salat. Itu di hadis katanya. Macam mana hadisnya? Miftahus salahut takbir wa takhtimuhu at taslim. Itu hadis Nabi riwayat Bukhari katanya.